Saya pikir akan membutuhkan usaha untuk menemukan keterikatan Tianhuo. Saya tidak menyangka akan terpengaruh oleh pertempuran barusan. Tetapi saya menemukannya dengan sangat mudah. Xiao Yan merasakan jejak api yang tersisa dari gua di bawah. Kegembiraan di mata tidak bisa lagi ditutupi. Xiao Shao, apakah kamu yakin di sini? Kerumunan mengikuti. Xiao melangkah keluar. Tampaknya secara tidak sengaja. Tetapi berdiri tepat di posisi miring di depan Xiao Yan. Lagi pula, gua ini belum dijelajahi. Dan lokasi pertempuran melolong itu terjadi begitu saja untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Xiao Yan tidak bisa melihat pikiran Xiao Yan. Hati Xiao Yan sedikit hangat. Matanya yang bersyukur tertuju pada Xiao dan menganggukkan kepalanya. Itu adalah penegasan dari Xiao dan juga bertekad untuk menaklukkan api langit yang melahap di sini. Dipastikan bahwa Xiao Guangjingwang membungkus tinjunya, dan pukulan berat itu turun dengan ganas. Semua orang secara alami tahu bahwa ini bukan pintu masuk yang sebenarnya. Jika tidak maka tidak akan muncul di bagian bawah pohon raksasa. Tetapi karena mengarah ke satu tempat, tidak masalah dari mana Anda masuk. Pukulan berat itu seperti guntur. Dan lantai gua yang keras diledakkan oleh celah yang cukup untuk dimasuki dua orang. Udara panas mengalir ke wajah. Bahkan nafas pun panas. Dan mengalir ke paru-paru di sepanjang tenggorokan. Tampaknya darah dalam tubuh harus dikukus hingga kering. Lengan baju Zenni jatuh dengan ringan. Dan semangatnya menyapu. Menghalangi panas yang deras. Dan semua orang melihat gua di bawah dengan cahaya redup. Guanya tidak terlalu dalam. Relatif luas. Hanya ada satu selasar. Nampaknya dibangun dari batu karang berwarna biru keabu-abuan utuh. Terlihat alami dan sederhana. Saya tidak tahu apakah terlalu panas. Kabut naik. Dari terang ke tebal dari sekeliling ke tengah. Dan akhirnya mengembun di tengah ruang batu. Di mana sumbernya? Kekuatan jiwa Xiao Yan menyapu bola-balik di sekitar ruangan batu beberapa kali dalam sekejap. Dan tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Skyfire yang begitu kuat akan tinggal di ruangan batu yang begitu sederhana. Seharusnya tidak ada bahaya di bawah. Kamu tidak memiliki pengawal Skyfire. Itu pasti akan memiliki racun panas. Jadi tetaplah di sana. Pernyataan Xiao Yan benar. Meskipun Xiao Yan jauh di belakang semua orang dalam hal kekuatan, ada api langit untuk melindungi tubuh. Memanaskan kembali tanah tidak banyak berpengaruh pada Xiao Yan dan bahkan membantu latihan. Atur semua orang untuk beristirahat dan berjaga-jaga. Xiao Yan dengan lembut mengangguk ke mata khawatir Zenni. Sehingga Zenni yakin. Lalu dia melompat dan mendarat di ruang batu. Aliran udara yang didorong oleh pendaratan Xiao Yan mengaduk kabut di dalam ruangan. Udara panas langsung menenggelamkan Xiao Yan dalam kabut. Xiao Yan tiba-tiba merasa seperti malam tiba. Penglihatannya menjadi sangat terbatas. Dan suhu di sekitarnya meningkat tajam. Rakyat, dengan pengawal Skyfire, Xiao Yan tidak takut dengan suhu tinggi. Tapi butuh waktu untuk menyesuaikan penglihatannya. Setelah beberapa saat, penglihatan Xiao Yan perlahan menghilang. Dia melihat sekeliling. Ada sebuah gua gelap di dinding batu di sisi kanan sisi. Berkelok-kelok miring. Diperkirakan ini adalah pintu masuk Tianhuo yang biasa, tebak Xiao Yan. Mata Xiao Yan perlahan ditarik kembali, melihat ke tengah sisi. Saya melihat sebuah kolam batu di tengahnya, di mana magma hitam dan merah mendidih seperti air mendidih, dan memercik dari waktu ke waktu di ruang batu yang gelap, seperti berlian merah bertatahkan malam, lebih seperti bintang yang tersebar terbuka, lalu jatuh ke tanah. Pantas saja ia sangat ingin datang ke tempat ini ketika sudah habis. Tempat ini terhubung dengan api bumi. Kekuatan nyalanya sangat kuat. Api langit dipulihkan dengan sangat baik di sini. Xiao Yan meludah dengan lembut. Dan akhirnya memutuskan bahwa dia tepat untuk Thompson. Penghakiman atas motif. Api. Tidak bisa tidak mendesah. Tempat kekuatan api yang begitu kuat dapat dikatakan sebagai tempat terbaik untuk menaklukkan api langit. Alis Xiao Yan sedikit terangkat, dengan sedikit kegembiraan. Tiba-tiba ada getaran di tangannya. Dan nyala, api psikis, melonjak saat ini. Api tanah sepertinya merasakan panggilan api langit, dan terus-menerus dituangkan ke dalam api psikis.
Api psikis tiba-tiba menderita embun seolah-olah berkepanjangan oleh kekeringan. Dengan rakus menyerap energi api dan menyelimutinya. Skyfire Qian gelapnya menghasilkan perlawanan yang lemah. Xiaoyan sedikit mengernyit, dan berani menang dengan ringan. Menyembur ke dalam api langit biru tua di tangannya. Api langit biru tua segera naik. Memutuskan hubungan antara api tanah dan kobaran api psikis. Api psikis, yang memotong sumber api langsung menyusut. Tampaknya sudah waktunya untuk menaklukkan. Jika tidak maka tidak akan jinak setelah memiliki kesempatan untuk pulih. Xiaoyan tidak lagi menunda. Duduk bersila di dekat pusat magma. Menyesuaikan peruntungannya. Perlahan-lahan mengeluarkan udara keruh di tubuhnya. Dan menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin. Saya melirik. Kobaran api psikis. Yang masih ada di tangan. Meskipun Xiaoyan telah menekan kegembiraan dan kegembiraan di dalam hatinya. Pada saat ini. Suara menelan air liur masih terdengar di tenggorokannya. Skyfire ketiga. Dan itu masih merupakan Skyfire yang kuat. Setelah ditaklukkan dan dimakan. Baik kekuatan maupun latihan tubuh akan sangat diperkuat. Bagaimana mungkin Xiaoyan tidak bahagia? Begitu Xiaoyan berpikir. Api langit biru gelap menutupi seluruh tubuh. Mengalir di sepanjang pembuluh darah seluruh tubuh. Menyebarkan lapisan tebal lapisan pelindung. Dan kekuatan yang kuat pecah di antara tinju. Mengangguk puas. Mata Xiaoyan sejernih air. Dia menelan mulutnya. Dan melemparkan api psikis ke dalam mulutnya. Meskipun api psikis tidak stabil dan sangat lemah. Naluri masih ada. Kekuatan api yang kuat itu seperti lewatnya timur. Dan dipertajam. Nafas yang kuat menggulung seperti letusan gunung berapi dan bergegas menuju Xiao. Meradang seluruh tubuh. Tampaknya tubuh Xiaoyan harus dibakar menjadi abu. Begitu, api psikis meletus. Pemaksaan peringkat ke-16 segera memancar. Dan api langit di tubuh Xiaoyan samar-samar merasakan stagnasi. Jika ada batu besar di alirannya, gelombang asli dari gelombang bergelombang yang seperti langit tiba-tiba menghilang. Melemah banyak. Kekuatan api abu-abu mengamuk seperti lautan. Membakar setiap inci tulang meridian Xiaoyan. Dan kemudian membakar di dalam. Mengamuk di setiap sel Xiaoyan. Rasa sakit yang parah hampir menembus ke dalam sumsum tulang. Menyebabkan Xiaoyan tiba-tiba berkeringat. Dan pakaiannya basah oleh keringat dingin dan menempel di tubuhnya. Wajah Xiaoyan sangat pucat. Dan tendon biru meledak seperti pohon berusia 1000 tahun dengan akar terhuyung-huyung. Kukunya menembus daging telapak tangannya dan dimasukkan ke dalam meridian. Api langit yang sudah lemah ini masih memiliki kekuatan seperti itu. Yang benar-benar melebihi harapan Xiaoyan. Jika sudah mencapai puncaknya, bukan. Xiaoyan tidak berani memikirkannya. Sambil menggertakkan giginya, Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan susah payah. Matanya yang teguh menjadi seperti pedang yang keluar dari sarungnya. Datang jauh-jauh dari petarung. Xiaoyan tidak tahu berapa banyak api berbeda yang ditelan. Setiap kali rasa sakit yang memotong tulang. Setiap kali rasa sakit membakar tubuh. Setiap kali dia mati dan dia lahir. Dia datang berakhir. Bahkan kali ini. Tanpa pengecualian, mata Xiaoyan perlahan berubah dari tegas menjadi bertekad. Jelas mewakili tekad untuk melihat ke belakang. Gigi Xiaoyan Yin menggigit bibirnya. Dan rasa asin segera meresap ke tenggorokan. Berubah menjadi rasa sakit yang tiba-tiba dan membangkitkan saraf. Dan roh langsung memadat. Terlambat untuk bernapas. Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Mengerahkan seluruh tubuhnya. Dan menuangkan api ke langit biru tua. Dengan bantuan kekuatan. Api langit biru tua Xiaoyan yang mundur tiba-tiba menjadi cerah. Membakar tubuh Xiaoyan. Memetakan ruang batu gelap menjadi ruang hijau. Dengan cepat menghilangkan rasa takut akan kobaran api psikis. Untuk sementara, energi yang kuat dipancarkan. Api langit biru gelap berdenyut. Sangat ganas. Dan itu langsung melebihi suhu api di ruang batu. Xiaoyan menjentikkan jarinya. Dan api tanah yang mendidih di magma terus-menerus membentuk tiang api untuk menutupi Xiaoyan. Seperti menutupi Xiaoyan. Kenakan baju besi api yang berwarna-warni dan panas. Api langit menyebabkan api tanah bergerak. Kekuatan keduanya ditumpangkan. Suhu panas langsung menyebabkan lantai ruang batu terbakar.
Tetapi dalam sekejap, tanahnya terbakar. Dan permukaan lantai Qian Megalit terbakar dan berubah menjadi permukaan porselen mengkilap. Kekuatan api yang mengerikan tetap ada di tubuh Xiaoyan, seperti naga dan ular yang melingkar, mendistorsi kehampaan. Jika tidak ada baju besi Skyfire, atau Xiaoyan terbakar tanpa pelatihan, dia tidak akan takut di bawah kekuatan ini. Setelah beberapa saat, itu akan berubah menjadi gumpalan asap hitam, musnah di langit. Namun, dua jenis api langit yang dimiliki oleh Xiaoyan adalah api teratas di daratan Doudian, dan kekuatannya sangat luar biasa. Menghadapi kekuatan api yang mengamuk di sekitar Xiaoyan, mata Xiaoyan tidak khawatir dan bahagia. Api langit hijau tua sangat kuat, mengungkapkan gelombang menakutkan yang membuat orang gemetar. Kekuatan api tanah tidak dapat menyerang setengahnya. Tetapi di bawah lapisan pemadaman api langit, kekuatan api yang ganas terus menjadi murni. Energi disuntikkan ke tubuh Xiaoyan dan api langit. Api langit biru tua semakin panas, dan mata Xiaoyan semakin cerah. Sejak dia menemukan tempat ini, dia punya rencana di dalam hatinya. Dia hanya ingin menggunakan kekuatan api tanah untuk meredam tubuhnya dan memperkuat api langit sebagai penaklukan dan melahap bantuan besar untuk api psikis. Api psikis tidak pernah memimpikannya, dan tempat di mana dia mengandalkan pertumbuhan dan pemulihannya sekarang menjadi tempat Xiaoyan melahap dirinya sendiri. Tentu saja, ini tidak lepas dari pikiran Xiaoyan. Xiaoyan dapat mencapai hari ini, dan penglihatan serta pikirannya secara alami tidak sebanding dengan orang biasa. Pergerakan api psikis sebelumnya terlalu jelas. Setelah analisis yang cermat, Xiaoyan dengan mudah menemukan tempat ini dan memanfaatkan keakrabannya selama bertahun-tahun dengan api. Datang dan kendalikan api untuk membantu diri Anda sendiri. Pada titik ini, tubuh Xiaoyan dibanjiri dengan kobaran api psikis. Api abu-abu bersaing dengan api langit Qian yang gelap. Kadang-kadang, seberkas api yang menembus menyentuh tulang meridian Xiaoyan. Dan itu seperti percikan minyak panas di udara dingin. Di atas es batu, terdengar suara zizi, dan rasa sakitnya perih dan memilukan. Dan kegigihan seperti Xiaoyan tidak bisa menahan senandung. Sidik jari Xiaoyan tiba-tiba berubah. Dan api langit biru tua tiba-tiba menjadi ganas. Menyerap energi api tanah dengan panik. Energi bergulir, seperti baicuan yang kembali ke laut, mengalir ke tubuh Xiaoyan di sepanjang langit. Dan napas Xiaoyan melonjak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tanpa ragu-ragu sejenak, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, dan langit biru gelap menyala di pinggiran tubuh tiba-tiba dengan kekuatan api tanah. Kekuatan api melewati setiap pori tubuh ke otot, lalu dituangkan ke dalam tulang, memasuki pembuluh darah. Dan pada saat yang sama dantian api langit yang bergerak perlahan gelisah. Energi panas bergema dari dalam keluar. Dan bagian dalam dan luar menyerang. Xiaoyan menarik napas sedikit. Tanpa jeda. Kekuatan jiwa di tahap akhir kerajaan laut naik seperti gelombang laut yang kuat. Meraung dan keluar dari laut. Diikuti oleh aliran yang tak terhitung jumlahnya. Dan berubah menjadi tetesan. Kontrol api langit yang mengalir di mana-mana di tubuh. Kekuatan jiwa dari sengit ke lembut. Dari cepat ke lambat. Dari bergerak ke statis. Tetapi untuk sesaat, di bawah bimbingan kekuatan jiwa, api langit biru tua mengalir kembali. Membelah dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan menyebar ke api abu-abu di setiap meridian langsung dipisahkan dan dimusnahkan. Instingnya tidak bagus. Api abu-abu dari kobaran api psikis berubah menjadi sinar abu-abu Tao dan melesat ke depan dengan panik. Suhu yang membara membakar roh pendendam di meridian. Seolah kekacauan muncul. Dan itu membingungkan. Dia samar-samar mendengar raungan dan deru api yang rendah. Dan tampak sedikit takut dan tidak mau melawan perlawanan Xiaoyan. Xiaoyan memaafkan semburan rasa sakit seperti air mata. Terus mendesak Skyfire. Mempercepat konversi energi api tanah, dan menghadapi api abu-abu. Energi dua warna bertemu dan tidak menyerah. Energi yang terbakar bertabrakan dan mengalir keluar dari aliran udara berkabut, seperti musuh hidup dan mati, merebut wilayah satu sama lain. Dalam tubuh Xiaoyan, api langit biru tua dan
Kobaran api psikis. Memulai permainan. Dengan meridian sebagai papan catur. Api langit sebagai papan catur. Kekuatan jiwa sebagai pemain catur. Tajam dan tanpa konsesi. Dan akhirnya hanya satu sisi kejatuhan adalah akhir. Api abu-abu itu kuat tetapi kehilangan kecerdasannya. Itu sengit tetapi sekarang dalam periode lemah. Kelas api langit Cian gelap Xiaoyan sedikit lebih rendah. Tapi itu adalah perpaduan dari dua api langit. Kekuatannya luar biasa. Ditambah kekuatan jiwa dan api tanah. Dengan bantuan energi, api abu-abu yang tersebar di mana-mana berangsur-angsur menjadi kacau. Dan tidak ada cara untuk jatuh. Seperti pedang besi merah menembus ke dalam air es. Melarutkan sepotong besar. Dan hampir runtuh. Begitu berhasil. Xiaoyan sangat gembira. Mengejar kemenangan. Api langit jatuh seperti catur hijau. Set berbunyi. Menekan langkah demi langkah. Untuk membersihkan permainan akhir. Api abu-abu di setiap meridian tidak dapat melawan. Dan mereka ditaklukkan di tempat. Meleleh seperti kepingan salju. Benar-benar meleleh ke meridian Xiaoyan dan mengalir ke Dantian. Ruang batu masih gelap seperti malam. Dan suar yang dipetakan di antara aliran magma kontras dengan kulit pucat Xiao Yanxing. Tanpa warna darah yang berlebihan. Pipi yang gigih tidak bisa menghentikan keringat dingin mengalir. Tetapi bibir menggigit pendarahan. Dan merahnya menetes. Saat nyala api menyala. Setelah api abu-abu yang tersebar ditundukkan. Mereka berjalan di sepanjang pembuluh darah tubuh Xiaoyan. Meridian yang sebelumnya terbakar dan jatuh seperti angin musim gugur dan rerumputan serta embun beku musim dingin dan pepohonan yang layu tampak dibasahi oleh gerimis setelah angin musim semi. Melahirkan vitalitas. Dan kemudian memperbaikinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Senyum muncul di sudut mulut Xiaoyan. Meskipun senyumnya tampak sedikit cacat karena rasa sakit yang parah. Perasaan gembira itu benar-benar menonjol. Hanya sebagian kecil dari api abu-abu yang tersebar begitu kuat sehingga benar-benar ditundukkan menjadi abadi setelah melahapnya. Tertekan dan bersemangat, Xiaoyan mengerahkan semangat juang seluruh tubuhnya dan api langit untuk mendekati api psikis. Seperti Kingxi yang ditaburkan di papan catur. Hanya menyisakan satu tempat untuk mendarat bagi catur abu-abu untuk bertarung demi binatang buas. Rasanya sangat buruk, api psikis. Berubah menjadi cahaya abu-abu yang indah dan ingin melarikan diri. Temperatur yang panas membuat darah Xiaoyan sedikit menebal. Dan vitalitas organ dalam meningkat pesat. Mengocok. Xiaoyan menekan ludah manis dari tenggorokannya. Dan pikirannya bergerak. Dan api langit biru tua segera membungkus api abu-abu. Energi. Kekuatan. Kekuatan jiwa. Dan energi api tanah tidak diekspor dengan cara yang sama seperti uang. Benar-benar memotong. Psikis kemungkinan. Dan Huo. Melarikan diri. Kedua api bertabrakan satu sama lain. Membuat suara ketidakcocokan. Dan Xiaoyan berbunyi bip di tubuh Xiaoyan. Api dari dua api surgawi terkadang menembus jantung seperti puluhan anak panah. Menusuk tulang. Terkadang seperti angin dan sisa-sisa awan. Angin berlalu seperti pisau jatuh. Ribuan pisau. Terkadang seperti gunung api. Panasnya membumbung tinggi ke angkasa. Menghanguskan segalanya. Keringat berubah menjadi darah. Tubuh Xiaoyan terus-menerus gemetar. Kemeja hitam basah kuyup karena basah oleh darah. Dan garis-garis biru terlihat jelas di leher. Seperti belat kejang. Dalam cahaya di bawah sinar Xiaoyan. Seluruh orang itu seperti roh jahat yang merangkak keluar dari neraka. Mengerikan. Waktu sepertinya berlalu. Xiaoyan perlahan menjadi tenang. Seperti patung batu berdiri diam. Menyatu dengan api tanah. Menyatu dengan malam. Hidup berdampingan dengan api langit. Dan diam. Tampak menyatu dengan langit dan bumi. Dan kekuatan jiwa diubah. Keluar. Seperti angin sepoi-sepoi. Merasakan denyut api langit. Dan secara bertahap melihat fajar penaklukan. Setelah lama mengalami perlawanan di dalam tubuh. Kobaran api psikis telah habis. Energi telah hilang di bawah menelan api langit biru tua. Dan volumenya menjadi semakin kecil. Menyusut menjadi bola mencoba membuat resistensi negatif terakhir. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dan kegembiraan di matanya semakin tebal.
Dia menarik napas dalam-dalam dan mengerahkan api langit untuk menerkam kobaran api psikis dengan petir. Perlawanan keras kepala dari kobaran api psikis tidak mencoba apapun. Efeknya hanyalah perjuangan. Api abu-abu pingsan setelah diguncang dan benar-benar ditundukkan. Melihat ke dalam kobaran api psikis yang tergantung di dalam tubuh, tidak ada jejak kemurnian beraneka ragam. Sebening kristal seperti ember abu-abu. Vitalitas tak berujung yang terpancar dari munculnya api abu-abu. Jika nyala api bernafas seperti vitalitas, Xiaoyan bibir yang terkatup sedikit miring karena kegembiraan. Dan buku-buku jari yang terkatup karena kegembiraan tampak sedikit biru. Pada saat yang sama, api abu-abu berfluktuasi. Dan banyak informasi yang jelas muncul di benak Xiaoyan. Api psikis diubah oleh api Phoenix kuno melalui pembaptisan dan paranormal selama bertahun-tahun. Itu sering ditampilkan dalam berbagai bentuk binatang brutal kuno. Meskipun kekuatan apinya tidak kuat, itu sangat melindungi Tuhan dan memiliki kekuatan yang besar. Kemampuan pemulihan vitalitas dapat dengan cepat menyembuhkan trauma parah pada tubuh manusia. Dan ada efek luar biasa dari menutrisi eliksir. Sekilas informasi tentang api paru. Xiaoyan tersenyum. Dan tempat yang masih sedikit bingung sebelumnya tiba-tiba cerah. Memikirkan, api paru. Bergegas ke orang-orang untuk mencari 9 puncak bukit dan mengintimidasi semua orang. Senyum Xiaoyan menjadi lebih sejahtera. Nak, kamu baik-baik saja. Sebuah suara samar menyela pemikiran Xiaoyan. Siapa yang bukan Zhan Lao? Xiaoyan mendongak. Menatap Zhan Lao. Yang mengambang di ruangan batu gelap. Dan mengeluh, sudah waktunya bagimu untuk terlihat tua. Dan kami tidak mengatakan apapun untuk membantu kami saat kami berjuang keras. Zhan Lao tersenyum dengan janggut. Dan berkibar dengan pakaian putih sepertinya siap ditiup angin kapan saja. Anggun dan anggun. Seperti biasa. Dia perlahan berkata, bagaimana kamu bisa tumbuh tanpa penderitaan? Bagaimana kamu bisa menjadi elang tanpa mengalami angin dan hujan? Potong. Maaf karena menjadikanku Kaisar Samsung awal untuk mengambil risiko sebesar itu untuk melawan pukulan terakhir. Xiaoyan merasa sangat terdiam. Sangat terdiam. Ini memang agak berbahaya. Tapi menghadapi kematian bisa menginspirasi potensi orang lebih cepat. Setidaknya kamu tidak berdiri di sini sekarang. Jejak rasa malu melintas di wajah Zhan Lao. Matanya terbang ke Xiaoyan. Dan dia berbalik dengan cepat. Topik. Keberuntungan anak laki-laki itu baik. Tetapi ini adalah kebakaran terbesar ke-16 di daratan Doudi. Yang mengandung vitalitas tak terbatas. Mengetahui bahwa Zhan Lao membuka topik. Tetapi frasa, api surgawi peringkat ke-16, masih membawa perhatian Xiaoyan kembali ke api surgawi. Xiaoyan hanya tahu bahwa, api psikis, lebih kuat daripada api langit hibridanya sendiri. Dan peringkatnya harus di atas kuil suci kekacauan. Tetapi jumlah pastinya benar-benar tidak jelas. Ke-16, Xiaoyan ingin memastikan bahwa dia mendengar dengan benar. Zhan Lao Bai tidak punya angin, dan mengangguk sambil tersenyum. Dia percaya bahwa Xiaoyan sudah mengetahui informasi lain tentang api psikis, setelah menaklukkan api. Tidak sabar untuk melihat kobaran psikis di tubuh bagian dalam. Xiaoyan memikirkannya, api psikis, bergerak dengan hatinya, dan perlahan berjalan menuju Dantian. Kemanapun dia lewat, api abu-abu memancarkan vitalitas tak terbatas, dengan cepat memperbaiki amarah sebelumnya. Cedera pada tubuh, seperti obat penyembuhan paling efektif di dunia. Api abu-abu menyebar dari pusat api langit, perlahan menyebar ke seluruh tubuh. Meridian layu seperti kekeringan panjang dan embun madu. Dan padang rumput setelah api melewati beberapa hujan musim semi. Memancarkan vitalitas tanpa akhir. Namun, untuk sesaat, luka Xiaoyan hilang, dan tubuhnya penuh dengan kekuatan ledakan. Di antara tinju, udara terdengar ledakan suara. Meskipun hanya 2 peringkat lebih tinggi dari Chaos Secret God, kemampuan pemulihannya sangat kuat, dan kekuatannya luar biasa. Bahkan bisa dikatakan unik di api langit. Haha, dengan itu, bukankah begitu kera terhormat sebelum ketangguhan seperti itu? Haha, hal yang bagus. Xiaoyan sangat senang menatap Zhan Lao.
Xiao Yan tersenyum kecil. Dan ada sedikit semangat dalam senyumannya. Zanlao menatap mata berapi-api Xiao Yan. Melihat ke atas ruang batu. Dan matanya yang dalam tampak menembus lapisan batu abu-abu tebal. Malam melalui pintu masuk ke ruang batu tidak gelap. Melainkan agak kabur. Seperti cahaya bulan yang jatuh. Dan ada secercah cahaya. Kengerian perang yang berteriak menunggu. Penjaga Lesa Olong di tepi. Biarkan Zanlao mengangguk sedikit. Sosok Zenni muncul di samping pintu masuk. Dan sosok kabur itu melihat ke bawah. Seolah-olah dia mengkhawatirkan keselamatan Xiao Yan. Perlahan tarik matamu. Mengetahui bahwa ada perwalian semua orang. Xiao Yan secara alami tidak memiliki bahaya sama sekali. Zanlao Yu berkata pelan. Lihat anakmu dengan tergesa-gesa. Pergilah. Kekuatannya akan meningkat setelah melahap api langit. Sangat membantu. Kata-katanya belum selesai. Tubuh Zan menjadi tidak nyata. Pandangan sekilas ke Zenni di pintu masuk mata. Menjatuhkan kalimat terakhir. Dan sosok itu tiba-tiba menghilang. Nak, jangan biarkan Nona menunggu terlalu lama. Haha. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba membeku. Sosok Zenni muncul di benaknya. Hatinya manis. Tetapi wajahnya sangat tidak berdaya. Saat ini, yang penting bukanlah saat anak-anak sedang jatuh cinta. Seperti yang dikatakan Zan. Melahap api langit terkait dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan. Yang merupakan hal terpenting bagi Xiao Yan.